Halo guys, balik lagi di channel Diana Syari. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Kalian percaya nggak dengan yang namanya vampir? Sejenis hantu yang suka menghisap darah manusia. Konon, manusia yang digigit oleh vampir akan tewas dan menjadi vampir juga. Kayak yang di film Boboh lah. Kalau versi modernnya film Twilight Saga. Nah, bicara tentang vampir, pada akhir abad ke-19, masyarakat Amerika pernah digemparkan dengan adanya orang yang diduga vampir oleh warga sekitar. Dugaan itu muncul ketika hampir seluruh keluarganya meninggal satu persatu dalam waktu yang cukup singkat. Namun, ada seorang anak yang kemudian disebut-sebut penduduk setempat sebagai vampir setelah ditemukan banyak keganjilan yang ditemukan di makamnya. Dan inilah kisahnya. Keluarga George dan Mary Brown tinggal di Exeter, Rhode Island. Keluarga ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Mary Olive, yang kedua, Mercy Brown, dan yang ketiga, Edwin Brown. Saat itu adalah akhir abad ke-19, dan penyakit-penyakit mematikan mulai banyak menjangkit penduduk. Salah satu penyakit itu adalah TBC, penyakit paru-paru yang menakutkan sekaligus mematikan pada saat itu. Karena kurangnya pengetahuan medis pada saat itu, penyakit ini kerap dikaitkan dengan sihir atau ilmu hitam. Penyakit ini menimpa keluarga Brown. Kemudian Mary Brown, ibu keluarga itu, meninggal dunia pada tahun 1888. Tak lama setelah itu, putri sulungnya yang bernama Mary Olive juga meninggal dunia. 2 tahun kemudian, penyakit ini menyerang putra keluarga Brown, yaitu Edwin. Pada tahun 1891, Mercy Brown, anak perempuan keluarga ini, juga ikut terjangkit penyakit TBC dan akhirnya meninggal dunia menyusul ibunya dan saudara perempuannya pada Januari 1892. Mercy meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, 19 tahun. Mercy dimakamkan di pemakaman Gereja Baptis Exeter. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah keluarga Brown kemudian mulai percaya bahwa kematian berturut-turut yang menimpa keluarga Brown diakibatkan oleh salah satu anggota keluarganya yang menjadi vampir. Entah dari mana kabar ini mulai berembus. Namun, teman dan tetangga keluarga Brown mulai mempercayainya. Akhirnya, mereka mulai mendesak George Brown untuk segera menggali makam anggota keluarganya. Apalagi saat itu putra George satu-satunya yang tersisa, Edwin, tengah sakit keras akibat penyakit tersebut. Akhirnya, pada 17 Maret 1892, makam anggota keluarga Brown digali. George dibantu oleh beberapa penduduk mulai melakukan penggalian. Makam pertama yang digali adalah makam Mary Brown. Kemudian dilanjutkan dengan makam Mary Olive. Mayat kedua wanita ini terlihat mengalami pembusukan sebagaimana jasad orang yang telah mati pada umumnya. Namun, yang membuat geger adalah ketika makam Mercy dibongkar. Mayat wanita muda itu sama sekali tidak mengalami pembusukan. Jasad Mercy tak mengalami perubahan sama seperti terakhir kali dimakamkan. Bukan hanya itu saja, ditemukan darah di jantungnya dan beberapa anggota tubuh lainnya. Menurut beberapa laporan, posisi mayat saat peti mati dibuka sudah berubah dari saat terakhir dimakamkan. Bahkan, kuku dan rambutnya tetap memanjang, seolah-olah mayat itu hidup. Hal ini segera saja membuat penduduk beranggapan bahwa Mercy Brown adalah vampir dan menyebabkan Edwin sakit. Jantung Mercy kemudian diambil, lalu dibakar, dan abunya dicampur dengan air. Air campuran ini kemudian diminumkan pada Edwin. Entah dari mana resep obat ini didapatkan. Mereka berharap abu dari jantung vampir dapat menyembuhkan putranya itu. Sayangnya, ritual ini gagal. Edwin mengembuskan nafas terakhir 2 bulan kemudian. Jadi, TBC pada abad ke-19 merupakan penyakit fatal. Salah satu gejalanya adalah penurunan berat badan yang sangat drastis. Akibat kurangnya pengetahuan medis saat itu, penyakit ini banyak disangkut pautkan dengan mitos-mitos tentang makhluk jadi-jadian. Terus, mengenai jasad Mercy yang masih utuh dan tidak membusuk, itu sangat masuk akal. Banyak ilmuwan modern meyakini tubuhnya dalam kondisi sempurna karena dimakamkan pada musim dingin. Udara New England yang membeku membuat tanah sulit ditembus, sehingga mayat Mercy lambat mengalami pembusukan. Lagi pula,
mayat itu baru dikuburkan selama 2 bulan. Meskipun demikian, kisah vampir Mercy Brown tetap melegenda. Buktinya, makamnya di Chestnut Hill, di belakang gereja baptis di Exeter, sampai sekarang seringkali dikunjungi para wisatawan. Ngomong-ngomong, di Indonesia juga pernah ada kasus vampir yang cukup populer, yaitu kisah vampir di Ganteng-Ganteng Serigala. Oke lah, sampai sini aja cerita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye.